Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba lagi di pertemuan ketiga, yaitu dalam topik kali ini membahas branding dan citra kemasan. Nah, nanti kita akan mempelajari bagaimana fungsi citra dan kemasan, kemudian tujuannya apa. Tetap di sini, kita lanjutkan di materi berikutnya. Secara branding, sejarah munculnya merek atau brand dimulai dari upaya asosiasi pengrajin pada abad pertengahan untuk melindungi konsumen dari produk palsu. Ternyata di kemudian hari merek menjadi jalan keluar dari sebuah produk. Dalam sejarahnya, penggunaan merek dagang atau logo telah dilakukan oleh perajin pada zaman dahulu. Mereka memberi semacam tanda yang membedakan produk-produk mereka agar dikenali oleh penggunanya. Sebagai contoh, rokok gudang garam awalnya dibuat oleh pemiliknya ketika ia melihat tempat atau gudang penyimpanan garam di sebuah stasiun kereta api. Dewasa ini, perancangan sebuah logo mungkin lebih kompleks karena menyangkut hidup dan matinya sebuah organisasi atau lembaga atau produk. Sebuah logo atau merek dagang yang tidak lagi diterima pasar konsumen mungkin merupakan kerugian apabila terus dipertahankan. Ada juga logo yang dari dulu sampai sekarang masih tetap eksis. Kita tahu logo di mangkok bakso, di situ ada gambar ayam merah. Nah, itu sudah lama banget. Nah, kalau yang seperti itu memang agak berbeda. Di situ membuat ciri khas tersendiri sampai saat ini bisa dikenang. Nah, di sini peran desainer atau perancang logo atau merek dagang menjadi sangat penting. Mereka tidak sekedar juru gambar, melainkan harus memenuhi sejumlah peran yang berbeda, khususnya terdiri dari satu, ahli strategi. Dia harus bekerja dengan menyusun strategi desain dengan klien. Dia juga harus mengupayakan desainnya dapat komunikatif dan diterima di pasar. Peran desainer yang berikutnya yaitu ahli riset. Artinya dia harus dapat mengolah data-data dan informasi untuk kepentingan desain. Kemudian peran yang ketiga yaitu pencipta yang kreatif. Dia harus dapat menggunakan kemampuan kreatifnya dan dengan data yang tersedia dapat memecahkan masalah desain. Yang berikutnya, kita akan bicara tentang merek atau brand. Itu merupakan sebuah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari seorang atau kelompok penjual lain, dan untuk membedakan mereka dari para kompetitor yang merebutkan pasar yang sama serta meningkatkan daya saing. Dengan adanya brand tersebut, orang bisa mengingat suatu brand tersebut bahwa kualitasnya bagus. Lantas apa sih sebenarnya merek itu? Merek itu sebenarnya merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Itulah merek sebenarnya. Di antara kegunaan brand, yang pertama, brand atau merek itu upaya bagi konsumen untuk mencari informasi dan mengevaluasi suatu produk yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesetiaan konsumen. Yang kedua, brand dapat menjadi sebuah upaya untuk pencitraan bagi produk dan konsumen. Dengan menggunakan brand-brand tertentu, konsumen dapat menunjukkan citra diri mereka. Dan kegunaan yang ketiga, brand itu untuk memberikan perlindungan hukum bagi produsen atas ciri-ciri produk yang unik. Apabila ada orang yang menirunya, nanti bisa kena hak cipta.
Kemudian fungsi kegunaan brand yang keempat yaitu memungkinkan keinginan produsen terus berinvestasi. Terus kegunaan brand yang berikutnya atau nomor 5 yaitu brand memudahkan produsen memproses pesanan dan menelusuri masalah yang terkait dengan data produk itu sendiri. Terus fungsi yang keenam yaitu brand membantu produsen melakukan segmentasi pasar sehingga memungkinkan membuat produk yang sesuai kondisi pasar. Kemudian fungsi yang ketujuh yaitu brand yang kuat membantu membangun citra perusahaan. Produk-produk baru dengan brand yang kuat akan mudah diterima oleh konsumen. Dengan kata lain, brand itu dapat dipahami sebagai pertama atribut. Brand atau merek mengingatkan konsumen pada atribut-atribut tertentu. Merek yang kuat akan memberi kesan kualitas yang baik. Produk mahal dibuat dengan presisi tinggi, dirancang khusus, tahan lama, dan bergengsi tinggi. Kemudian brand itu juga bisa dipahami sebagai manfaat. Artinya atribut perlu diterjemahkan menjadi manfaat, fungsional, dan emosional. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai budaya. Merek atau brand juga mewakili budaya tertentu. Kemudian juga bisa dipahami sebagai kepribadian. Brand atau merek mencerminkan kepribadian tertentu. Kemudian brand juga dapat dipahami sebagai pemakai. Brand memperlihatkan jenis konsumen yang membeli atau memakai produk tersebut. Kemudian di situ ada ekuitas merek. Ekuitas merek atau dalam bahasa Inggris brand equity adalah seperangkat aset dan kepercayaan merek yang terkait dengan merek tertentu, nama dan atau simbol yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa, baik bagi pemasar atau perusahaan maupun pelanggan. Ekuitas merek berkaitan erat dengan pengakuan merek, mutu, anggapan mental, dan emosional dari konsumen, hak paten, dan jaringan distribusi. Citra merek, brand image, dihasilkan oleh persepsi konsumen terhadap sebuah merek terlihat dan harapan-harapannya. Citra merek merupakan sebuah kemasan akhir yang utuh dari sebuah produk dan mempunyai peran penting untuk mempengaruhi konsumen. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai logo. Logo dari sebuah produk atau perusahaan organisasi berarti memadatkan realitas dalam pernyataan yang sederhana. Artinya, kita bisa memahami suatu produk tertentu hanya dengan melihat logonya. Makanya untuk membuat logo itu tidak bisa asal-asalan, harus ada filosofinya, kemudian ada arti yang mau disampaikan. Merek dagang dan logo adalah lebih dari sekedar kata atau gambar murni. Mereka merupakan pertama identitas sebuah produk jasa atau organisasi. Yang kedua, pembeda dari bentuk lainnya. Yang ketiga, memiliki fungsi komunikasi atau informasi yang mengacu pada keaslian, nilai, dan kualitas. Yang keempat yaitu merupakan aset berharga yang memiliki nilai tambahan. Dan yang kelima yaitu bagian yang penting dalam kepemilikan legal atau aspek hukum. Dalam hal proses mendesain merek dagang atau logo, ini ada beberapa tabel. Ada tabel yang menunjukkan bagaimana proses mendesain merek dagang atau logo. Pertama, proses membuat laporan singkat mengenai desain yang akan dibuat. Keterampilan yang dibutuhkan yaitu konseptual. Yang kedua, proses mengumpulkan informasi data yang dibutuhkan. Keterampilan yang dibutuhkan adalah analisis. Yang ketiga yaitu proses membangun konsep desain. Keterampilan yang dibutuhkan model atau kreativitas. Proses yang keempat yaitu solusi presentasi.
keterampilan yang dibutuhkan yaitu teknik interpersonal. Sedangkan proses yang kelima yaitu implementasi atau pemilihan solusi. Keterampilan yang dibutuhkan yaitu teknik atau visualisasi. Jenis-jenis logo. Logo dibedakan menjadi beberapa jenis. Pertama ada jenis logo type, yaitu logo yang menggunakan kata atau nama dengan unsur tipografi. Artinya logo tersebut berupa tulisan yang fontnya khas sekali, contohnya Johnson & Johnson. Kemudian logo mark, logogram, yaitu logo yang menggunakan ikon ilustratif atau inisial serta gabungan dari keduanya, contohnya kayak Prudential, ini ada ikon, ada orang. Kemudian ada shell ini bentuknya seperti kayak kerang, dan lain sebagainya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perancangan logo antara lain, pertama ada tipografi atau pemilihan font, kemudian yang kedua yaitu warna, yang ketiga bentuk, keempat keseimbangan, yang kelima selera, keenam riset, kemudian yang ketujuh yaitu opini. Berikutnya kita akan membahas tentang citra atau image pada kemasan. Citra adalah gambaran image, yaitu kesan penghayatan emosional yang memiliki arti atau makna bagi seseorang. Berdasarkan hasil survei, 80% pengunjung pasar modern membeli sesuatu secara spontan karena melihat kemasan yang sangat menarik. Kemasan produk pangan olahan lokal, misalnya dalam produk UMKM, akan terlihat bahwa kemasannya kurang menarik dibandingkan dengan produk pangan impor. Dengan kemasan yang baik akan membuat sebuah opini di konsumen bahwa produk pangan tersebut diolah melalui mekanisme pengolahan yang sangat baik dan higienis. Era global akan membuka keran perdagangan sehingga dampaknya akan membanjirinya produk impor dengan desain yang lebih menarik. Citra berperan penting dalam keberhasilan pemasaran produk. Dalam era visual, pesona desain kemasan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam dinamika hidup kita. Coba kita cermati, saat ini kompetisi di era pasar bebas penuh dengan persaingan konsep kreatif yang kian mempesona, terutama dalam desain kemasan, apalagi ketika kita berkunjung ke pasar tradisional atau pasar swalayan. Kita dapat melihat dengan jelas bahwa desain kemasan secara visual telah mendominasi penglihatan mata kita. Menurut Naisa B. 2008 dalam bukunya Mindset, tata pola pikir Anda untuk membaca peluang bisnis masa depan dan menuai profit mengatakan bahwa era mendatang adalah era visual. Sebab budaya visual akan mengambil alih dunia. Desain kemasan merupakan salah satu media visual terdepan karena sentuhan mata konsumen pada tahap awal mengamati yang dituju adalah visualisasi kemasannya. Oleh sebab itu, kita bisa belajar dari Sikonpot, situasi, kondisi, dan potensi di tengah kompetensi pasar. Mengapa sih kita perlu kemasan? Artinya, kemasan itu merupakan bagian dari kegiatan promosi untuk mendukung program pemasaran, proses penjualan, dan proses pengiriman. Kemasan adalah alat komunikasi pemasaran dan merupakan alat pendongkrak nilai tambahan sehingga memiliki daya saing. Kemasan adalah wadah produk atau barang yang mudah dipegang, indah dilihat, dan praktis untuk didistribusikan, terutama untuk produk atau barang yang dijual secara retail atau eceran. Adapun pengemasan adalah seni membungkus barang dalam bentuk kemasan. Mengapa sebuah barang mesti dikemas? Hal itu dilakukan agar tampak rapi, indah, dan memiliki daya pesona, sehingga diharapkan mampu mengunggah emosi pelanggannya.
Jadi kesimpulannya, desain kemasan itu bertujuan untuk pertama memberikan kemudahan dan kepuasan konsumen, yang kedua melindungi kualitas produk agar tetap dalam kondisi prima, yang ketiga yaitu menampilkan identitas merek dan produk, yang keempat yaitu membangun citra merek dan produk, yang kelima alat komunikasi dan kompetisi pasar secara visual. Sedangkan fungsi utama kemasan itu untuk pertama mempengaruhi dan membujuk konsumen, yang kedua mempengaruhi tingkah laku konsumen, yang ketiga menawarkan kepercayaan kepada konsumen, yang keempat yaitu memaksa konsumen untuk melihat kemasan, dan yang kelima itu untuk mendorong konsumen untuk segera membeli, dan yang keenam yaitu untuk meningkatkan nilai tambah. Berbicara tentang kemasan yang baik, apa sih kriteria kemasan yang baik? Kriteria kemasan yang baik antara lain: satu, memiliki daya tarik, punya pesona dan indah dipandang. Yang kedua yaitu mudah dipegang, dibawa dan dicangking. Yang ketiga mudah didistribusikan. Yang keempat mudah dibuka. Yang kelima produk yang dikemas tidak longgar. Yang keenam menggunakan bahan yang sehat atau higienis. Yang ketujuh yaitu menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Untuk mencapai kriteria tersebut diperlukan daya kreativitas dan kepekaan di dalam melihat kekuatan desain kemasan sebagai alat komunikasi sekaligus sebagai alat kompetisi pasar. Prinsip dasarnya, desain kemasan bertujuan untuk menciptakan sebuah atraksi visual yang bermuara pada upaya untuk membangun citra. Citra produk atau merek dapat dimunculkan melalui desain kemasan yang mesti dibujuk untuk dipersepsikan positif oleh konsumennya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, citra adalah pemahaman kesan yang ditimbulkan karena pemahaman akan suatu kenyataan. Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa citra adalah sesuatu yang ditonjolkan secara nyata yang timbul berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang ada. Citra yang dimaksud di sini adalah kesan yang ingin diberikan oleh produk kepada publik atau khalayaknya agar timbul opini publik yang positif tentang produk tersebut. Itu tadi materi tentang branding dan citra kemasan pada pertemuan ketiga kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.